Warga di sekitar Jalan Raya Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, digembarkan dengan penemuan jasad pria di dalam toko. Jasad diketahui bernama Alex Lius Setiawan, yang merupakan pemilik toko sembako, ditemukan pertama kali oleh anaknya. Pria berusia 64 tahun itu ditemukan di dalam kamar mandi dengan kondisi bersimbah darah dan terdapat luka di kepala. Diduga kuat, Alex menjadi korban pembunuhan. Jasad Alex kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Tak butuh waktu lama, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pria berinisial AS saat bersembunyi di hotel mewah di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Di hadapan petugas, AS tidak dapat berkutik dan langsung mengakui telah membunuh korban. Pria berusia 22 tahun itu diketahui merupakan karyawan di tempat usaha milik korban. Motif sementara dari pelaku karena sakit hati dan ingin mencuri barang berharga milik korban. Selain pelaku, polisi juga menyita uang tunai puluhan juta rupiah, 1 unit sepeda motor, dan 2 unit telepon genggam hasil kejahatan. Saat diinterogasi di lokasi penangkapan, pelaku pun pasrah dan mengakui telah melakukan aksi kejahatannya. Selain pelaku, anggota juga menyita uang tunai hasil kejahatan sebanyak 68 juta, 1 unit kendaraan motor, dan 2 unit telepon genggam, yaitu hasil dari pencurian tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, tim liputan untuk CSI, RTV. Emosi lantaran kekasihnya mendapatkan komentar negatif saat live di TikTok. Seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur menikam pemuda hingga tewas. Sementara akibat nekat melawan arah, pengendara motor di Bogor, Jawa Barat tewas usai tertabrak mobil. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Ezra Dianto. Inilah detik-detik terjadinya kecelakaan pengendara sepeda motor yang viral di media sosial. Pengendara motor yang melaju melawan arah di Jalan Pajajaran, Kota Bogor ini menabrak pengendara sepeda motor lainnya sebelum akhirnya menabrak mobil minibus. Sejumlah pejalan kaki langsung berupaya mengevakuasi pengendara motor yang kehilangan kesadaran. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang luka-luka, 1 luka berat, 1 meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Kasus kecelakaan ini masih ditangani aparat unit laka Polresta Bogor Kota dengan mencari tambahan saksi di lokasi kejadian. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSI, RTV. Sakit hati kekasihnya mendapatkan komentar negatif saat live di TikTok. Seorang pria di Banyuwangi, Jawa Timur menikam pemuda hingga tewas. Meski sempat berupaya membuang barang bukti, namun polisi tetap berhasil menangkap pelaku. Pemuda 20 tahun bernama Wiryadianto ini tewas di depan sebuah warung di Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur. Korban tewas usai ditikam oleh Kuncoro Dedi Saputro, warga Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Sebelumnya peristiwa bermula saat korban memberikan komentar tak senonoh kepada kekasihnya saat live di TikTok. Pelaku dan kekasihnya itu pun meminta korban datang ke sebuah warung untuk memberikan klarifikasi. Karena sudah tersulut emosi, pelaku pun langsung menganiaya dan menikam hingga korban tersungkur dan tewas bersimbah darah. Usai melakukan aksinya, pelaku berupaya membuang barang bukti ke sebuah sungai. Namun polisi yang melakukan akhirnya dapat menangkap pelaku dan langsung diamankan ke Mapolresta Banyuwangi untuk proses hukum lebih lanjut. Pacar ataupun teman dari terduga pelaku ini melakukan live di TikTok, kemudian dari pihak korban
mengkomen atau mengomentari sesuatu yang mungkin dianggap tidak pantas atau tidak etis, yang kemudian oleh teman atau pacar dari si pelaku ini diinformasikan kepada terduga pelaku. Kemudian terduga pelaku mengkonfirmasi kepada korban maksudnya apa berkomentar demikian, sehingga beberapa hari kemudian dijanjikan untuk bertemu di TKP. Polisi masih terus mendalami kasus ini guna mengetahui adanya unsur perencanaan dalam penganiayaan yang berujung tewasnya korban. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI RTV. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil mewah menabrak minibus di Jalan Tol Surabaya Gempol. Akibat peristiwa ini, 7 orang mengalami luka-luka. Beginilah kondisi mobil Porsche sesaat setelah menabrak mobil minibus di kilometer 761 Tol Surabaya Gempol arah Sidoarjo menuju Porong. Akibat kerasnya benturan, membuat mobil minibus yang ditabrak dari belakang terlempar ke jalur hijau di bahu jalan tol. Sebelumnya, kecelakaan bermula ketika mobil mewah yang dikemudikan seorang wanita berinisial HJY, 21 tahun, warga Duku Pakis, Surabaya, melaju dari arah Surabaya menuju Porong. Diduga kurang menguasai kendaraan saat melaju kencang, mobil mewah itu menabrak mobil minibus yang berada di depannya yang dikemudikan Tito, 43 tahun, warga Sidokare, Sidoarjo. Meski tidak ada korban jiwa, namun 7 penumpang minibus, 1 diantaranya balita, termasuk pengemudi, mengalami luka di sejumlah bagian tubuh dan dilarikan ke Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Pada saat di TKP tidak bisa menguasai lajunya karena kecepatan yang informasi dari saksi itu kecepatan cukup tinggi karena kendaraan di depannya mengurangi kecepatan sehingga terjadi tabrakan, dan untuk kendaraan yang di depannya tergelincir hingga ke bahu jalan ke jalan lajur hijau. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit, sementara bangkai kendaraan Porsche diamankan di Mako Satlantas Polresta Sidoarjo dan bangkai mobil minibus diamankan di Pulaka Jasa Marga di Satelit Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan untuk CSI RTV. Dipicu dendam, kakak beradik nekat menghabisi nyawa seorang anak jalanan menggunakan senjata tajam. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Kilas Balik Sepekan berikut ini. Seorang anak pang berinisial HS awalnya dikejar oleh 2 orang dengan menggunakan senjata tajam di Jalan Raya Bandung Garut, Cicalengka, Jawa Barat. Setelah berada di pinggir jalan, HS pun diserang. Akibat tusukan senjata tajam yang mengenai bagian telinga, korban pun meninggal dunia. Polisi pun akhirnya dapat menangkap 2 orang yang merupakan kakak beradik, yaitu Afsa Maulana dan Deva Purnama, warga Cicalengka. Keduanya mengaku sakit hati kepada korban karena beberapa hari sebelumnya korban sempat menganiaya salah satu pelaku. Sementara polisi masih memburu 1 pelaku lain yang telah masuk ke dalam daftar pencarian orang. Kedua pelaku dijerat pasal 80 ayat 3 tentang penganiayaan terhadap anak hingga meninggal dunia dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar razia aksi pungutan liar terhadap supir truk di Jalan Raya Kampung Bangkalan, Desa Kedung Pengawas, Bekasi. Satu persatu pelaku pemerasan supir truk ditangkap. Dengan bergerak sambil mengikuti salah satu truk, petugas mengamankan pelaku pemerasan.
Total 6 preman berhasil diamankan dalam razia tersebut. Dari ke-6 pelaku, polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap oknum wartawan yang menjadi otak aksi pungli tersebut. Atas perbuatannya, mereka dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dengan menaiki sepeda motor, sejumlah pelajar terlihat meninggalkan lokasi tawuran yang berada di kawasan Jakarta International Stadium. Beberapa di antara mereka bahkan terlihat menenteng satu celurit besar yang sengaja diseret ke jalan raya. Para remaja itu diketahui baru saja terlibat aksi saling serang dengan kelompok remaja lainnya. Dalam tawuran itu, 1 orang dilaporkan tewas dan 1 orang lainnya luka-luka. Tak sampai 1 kali 24 jam, 9 orang berhasil diamankan dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan terungkap, jika kedua kelompok remaja itu sebelumnya telah membuat janji untuk menggelar aksi tawuran. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mencapai 5 tahun penjara. Intinya perannya itu aja sih, perannya ada yang bisa aja. Tapi yang ngebacok berarti bisa 55 sama 351 sampai 50. Berarti pelaku utama ini ngebacok. Rekaman video ini memperlihatkan VH, remaja 18 tahun yang dianiaya saudara sepupunya sendiri di Desa Tarai Bangun, Kabupaten Kampar Riau. VH yang hidup sebatang kara dan ditinggal kedua orang tuanya itu diketahui hidup menumpang di rumah kakak sepupunya sejak setahun terakhir. Namun hampir setiap hari korban mendapat perlakuan kasar dari pelaku hingga mukanya babak belur dan tubuh penuh lebam. Tak kuat menahan derita, korban akhirnya memberanikan diri untuk melapor ke ketua RT di perumahan tersebut. Ketua RT bersama warga kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Tak lama berselang, unit PPA Polres Kampar langsung menangkap pelaku dan dibawa ke Polres Kampar untuk dimintai keterangan. Saat ini korban dirawat pihak keluarga yang lain di wilayah Garuda Sakti, Pekanbaru, sedangkan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan untuk CSI, RTV. Warga perumahan Puri Anggrek, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, digegerkan oleh kasus dugaan pembunuhan terhadap pasangan suami istri pada Minggu dini hari. Istri ditemukan tewas terikat dalam kamar, sementara suami ditemukan terikat dalam karung di dapur. Suasana haru memenuhi perumahan Puri Anggrek, Kecamatan Walantaka, Kota Serang ketika jenazah Petri Sihombing dievakuasi menggunakan kantung mayat. Sebelumnya, Petri ditemukan tetangganya pukul 4 pagi dalam kondisi tewas terikat di kamarnya. Sementara Wadison, suami Petri, ditemukan terikat dalam karung di dapur. Wadison kini tengah dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Sari Asih. Anaknya itu ada 2 orang, umur 6 tahun atau 7 tahun, kira-kira segitu. Minta tolong nangis-nangis. Bapak saya katanya, nangis-nangis. Saya pikir ini darurat, spontan juga saya teriak minta tolong. Takut ada kejahatan apa-apa dalam rumah. Saya teriak minta tolong, datang tetangga 5 orang. Kami masuk dari pintu dapur. Itu gerbang dapur sama pintunya sudah terbuka. Kami masuk, itu suaminya udah di dalam karung. Suami korban itu juga masih ada di rumah sakit. Kita akan coba mencari keterangan dari suami korban. Apakah ada barang-barang yang hilang di rumah. Pihak kepolisian masih menyelidiki untuk mencari pelaku dan motif sebenarnya dari kasus pembunuhan ini. Dari Serang, Banten, Herbert Marbun, RTV.
Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan Caratan Supra Investigasi Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan sahabat, jangan lupa subscribe akun YouTube Caratan Supra Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Ezra Dianto, terima kasih dan sampai jumpa.